Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Said, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan. Saya merupakan salah satu dosen di Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Dr. Subandi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Keperawatan Dewasa yang mempunyai bobot 4 SKS, 3 SKS teori, dan 1 SKS praktikum. Selama proses pembelajaran, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Untuk metode delivery, saya biasanya memaparkan materi dari textbook dan artikel-artikel jurnal terbaru, termasuk hasil penelitian saya terkait hipertensi. Kemudian, untuk interaction, saya gunakan untuk menghidupkan suasana pembelajaran di kelas dengan diskusi dan tanya jawab. Sedangkan untuk assessment, yaitu penilaian-penilaian, biasanya kami sepakati di awal semester. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dan perencanaan asuhan keperawatan yang legal etis dan peka budaya pada klien dewasa dengan gangguan sistem kardiovaskular, respiratori, dan hematologi yang memiliki masalah aktual dan resiko. Pada sesi kali ini, saya akan membahas topik tentang hipertensi, di mana kemampuan yang diharapkan adalah mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan pada klien dengan hipertensi. Sistem pembelajaran kali ini adalah metode sinkronus dengan pembelajaran tatap muka langsung di kelas. Kemudian, nanti akan dilanjutkan dengan sesi praktikum. Penilaian mata kuliah keperawatan dewasa terdiri dari beberapa unsur, mulai dari UTS, UAS, tugas terstruktur, dan ujian praktikum. Penilaian yang saya sebutkan tadi memiliki indikator yaitu UTS 15%, UAS 15%, tugas 20%, dan OST 50%. UTS dan UAS akan dilaksanakan setelah tatap muka teori selesai. Kemudian, tugas akan diberikan secara terstruktur oleh dosen pengajar. Serta, untuk ujian praktikum atau kita sebut dengan OSC akan dilakukan setelah tatap muka praktikum selesai dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi buat adik-adik semuanya. Sesuai dengan janji Pak Ahmad kemarin, kita akan belajar tentang hipertensi atau tekanan darah pada pagi hari ini. Itu ya. Oke. Selanjutnya, apa saja yang akan kita pelajari pagi hari ini? Sesuai dengan outline yang ada di PPT saya, kita akan mempelajari tentang definisi, kemudian klasifikasi atau pembagian, kemudian ada patogenesis, selanjutnya ada nursing care atau asuhan keperawatan, karena kita sebagai perawat kita harus kembali kepada fitrah kita, sebagai perawat kita melaksanakan asuhan keperawatan. Kemudian treatment, ya, ini merupakan salah satu intervensi dari kita yang dimana di situ termasuk kategori kolaborasi. Jadi kita berkolaborasi dengan tim kesehatan yang lain untuk memberikan asuhan keperawatan kepada pasien yang mengalami hipertensi. Kemudian yang selanjutnya adalah diet atau nutrisi yang seharusnya diberikan kepada pasien yang mengalami hipertensi. Oke. Selanjutnya di sini ada definisi, ya. Definisi di sini yang dimaksud dengan hipertensi atau tekanan darah adalah suatu kondisi di mana pasien tersebut mengalami atau berada di kondisi tekanan darahnya lebih daripada 140/90. Apa itu 140/90/90? Yang 140 itu adalah sistolnya, yang 90 itu adalah diastolnya. Ya, adik-adik sudah paham di pembelajaran sebelumnya. Tapi mungkin orang-orang awam tahunya, Pak, tekanan darahnya berapa? Yang atas berapa? Yang bawah itu berapa? Jadi yang dimaksud dengan atas itu adalah sistol lebih dari 140, yang kemudian yang 90 itu adalah diastolnya, atau yang bawah itu lebih dari 90. Oke. Kemudian pada pasien yang mengalami hipertensi ini rata-rata dia tidak sadar bahwa dia menderita hipertensi. Kenapa? Pada awal-awal tidak ada keluhan sama sekali, bahkan tidak ada keluhan sama sekali. Kenapa? Mungkin dia sudah beradaptasi terbiasa dengan tekanan darah segitu, sehingga dia merasakan tidak ada keluhan sama sekali.
Ya, tahu-tahu pasien ini sudah didiagnosa dengan menderita hipertensi yang sudah terlambat dan dia sudah mengalami rata-rata sudah dengan komplikasinya. Kemudian pada penyakit ini biasanya disebut dengan long life disease. Jadi dia seumur hidup. Komplikasinya apa saja? Di sini salah satunya adalah coronary heart disease, kemudian ada cerebrovascular accident atau CVA atau yang lebih dikenal dengan stroke. Ya, stroke di sini ada yang sumbatan, ada yang pecahnya pembuluh darah atau hemorrhage. Yang rata-rata pada pasien yang mengalami hipertensi ini dia nanti ujung-ujungnya dia akan mengalami CVA atau stroke yang hemorrhage atau yang karena pendarahan. Kenapa? Ada pecahnya pembuluh darah di otak kita seperti itu. Selanjutnya adalah cardiac hypertrophy. Selanjutnya ada congestive heart failure atau gagal jantung yang congestive seperti itu. Selanjutnya adalah aortic dissection atau adanya robekan di aorta karena saking kerasnya tekanan dari tekanan darah itu sehingga dia menyebabkan robekan atau pecahnya dari pembuluh darah aorta. Kemudian ada renal failure. Kok bisa Pak renal failure atau gagal ginjal? Nanti kita akan pelajari di patogenetisnya. Kemudian adanya retinopati, artinya ada kematian di saraf di retina di sini. Apa nanti dengan kata awamnya adalah mengalami kebutaan. Oke. Selanjutnya ini adalah causes of hypertension atau penyebab dari hipertensi. Nanti kita akan ada pelajari di sini klasifikasinya bahwa hipertensi itu ada yang primary atau esensial dan kemudian adalah secondary. Penyebabnya untuk yang esensial rata-ratanya adalah no definitive causes, tidak ada penyebab secara definitif. Kemudian multiple risk factors, kemudian present in 95 order population. Ya. Kemudian rata-rata di sini pada yang primary atau esensial ini rata-rata karena genetik atau keturunan. Ada gen dari atas-atasnya atau keluarganya yang sebelumnya. Kemudian dia mengonsumsi alkohol. Kemudian dia sering mengalami stres. Selanjutnya adalah obesitas. Nah, kayak saya ini harus sudah mulai mengurangi berat badan biar tidak nanti ke depannya ujung-ujungnya ke hipertensi. Ya, adik-adik juga harus menjaga tubuh yang ideal gitu ya. Selanjutnya adalah yang secondary hypertension, rata-rata ini karena ada penyakit yang lainnya. Jadi disebabkan dia menderita penyakit yang lainnya terlebih dahulu, baru nanti dia menderita hipertensi. Masalahnya apa saja? Penyebabnya salah satunya adalah renal problems atau masalah-masalah di ginjal. Ya, mungkin dia mengalami kelainan di ginjalnya, kemudian dia akhirnya menyebabkan hipertensi. Kemudian pembuluh darah, masalah pembuluh darah. Pembuluh darah mengecil atau vasoconstriction akhirnya menyebabkan dia tahanan perifernya meningkat, menyebabkan tekanan darahnya juga akan meningkat. Kemudian endocrine problems atau hormonal. Jadi ada masalah hormonal, itu kenapa mungkin ibu-ibu yang sudah berkeluarga, dia sering mengkonsumsi obat-obatan KB atau apa gitu kan, itu hormonal itu ada beberapa yang bisa menyebabkan dia hipertensi. Kenapa? Dipengaruhi fungsi hormon di tubuhnya. Kemudian ada genetik juga di sini. Kemudian ada karena pengobatan yang lain. Jadi karena dia mengonsumsi obat-obatan sehingga menyebabkan suatu kondisi, dia terjadi peningkatan tekanan darah. Ada yang ditanyakan? Adik-adik? Sementara belum ya? Paham ya? Oke, lanjut. Ya. Risk factor for hypertension diantaranya adalah herediter, ada genetik, keturunan di sini. Jadi adalah apa namanya di keluarga kita sebelumnya ada yang menderita hipertensi, dia lebih berisiko kedepannya mempunyai hipertensi juga dibandingkan yang tidak ada histori di keluarga. Selanjutnya adalah race atau ras atau suku. Di sini rata-rata yang lebih beresiko tinggi itu adalah African American. Ya. Selanjutnya adalah gender, laki-laki dan postmenopausal woman. Jadi laki-laki di sini dan juga wanita yang sudah menopause karena perubahan hormonal di situ juga. Kemudian age atau usia, semakin tua dia akan semakin
berisiko. Kenapa? Nanti akan terjadi adanya aterosklerosis atau pengerusan dari pembuluh darahnya. Kemudian obesitas, ya, yang kayak saya ini sudah mulai memikirkan untuk menurunkan berat badannya. Diet, nah ini khususnya biasanya pada pasien yang suka asin. Mungkin ada beberapa suku yang suka asin, ya. Mungkin ada beberapa daerah yang suka makan makanan yang asin, itu juga harus di apa di diperhatikan. Kenapa? Ini berisiko untuk menyebabkan tekanan darah. Kemudian lifestyle, jadi gaya hidup. Jadi dia banyak stres, mungkin dia terlalu banyak pemikir, karena mungkin dia terlalu perfeksionis, yang mungkin over, gitu kan, bisa menyebabkan dia kalau tidak sesuai dengan ini, dengan kemauan dia, akhirnya dia menjadi stres dan bisa menyebabkan tekanan darahnya juga tinggi. Kemudian dia mengkonsumsi alkohol yang berlebihan, dan selanjutnya adalah diabetes. Ya, kencing manis juga bisa menyebabkan atau diabetes mellitus, dia bisa menyebabkan berkontribusi untuk menyebabkan peningkatan tekanan darah. Yang ini yang saya sebutkan tadi pada wanita yang biasanya mengkonsumsi obat-obatan pil KB atau kontraseptif, karena akan mempengaruhi kehormonan. Kemudian inactive lifestyle, jadi generasi mager. Nah, maksudnya itu ya, inactive lifestyle itu maksudnya adalah dia mager, malas gerak. Ya, sehari-harinya cuma tidur, makan, tidur, kayak nggak mau olahraga, atau mungkin nggak ke depan aja dia nggak mau jalan, tapi dia memilih naik sepeda motor. Itu juga termasuk salah satu penyumbang dia bisa menderita hipertensi. Clear adik-adik? Clear ya? Oke, lanjut. Yang kedua, yang selanjutnya adalah klasifikasi atau pembagian dari hypertension. Di sini ada primary dan secondary. Yang sebelumnya sudah saya jelaskan penyebabnya rata-rata untuk yang secondary ini bisa karena endokrin atau mungkin karena penyakit yang lain-lainnya. Kalau yang primary tadi ada yang genetik dan yang lain-lainnya. Oke, selanjutnya ini berdasarkan gejala klinisnya, ada yang benign, ada yang malignan. Yang malignan ini biasanya dia it can be essential or idiopathic hypertension or secondary hypertension. Jadi ini yang malignan yang benar-benar langsung tinggi dan lebih dari 200 dan bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Seperti itu. Lanjut. Ya, ini yang benign dan malignan. Modest level ini rata-rata stabil, dan ini long life, biasanya sepanjang umurnya dia hampir stabil, naiknya mungkin pelan-pelan. Kalau yang malignan ini secara drastis, secara rapidly dia rising atau mungkin naik tekanan darahnya, tidak bisa terkontrol. Gitu. Okay. Nah, ini rata-rata ini berhubungan dengan ada gangguan di ginjalnya, kemudian ada hipertensi, encephalopati dan yang lain-lain seperti itu ya. Oke, ini berdasarkan Kemenkes bahwa ini pembagiannya ada yang esensial dan sekunder seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian ini parameternya tes dari tekanan darah, ada yang normal, normalnya itu antara 130/80, kemudian yang prahipertensi antara di bawah 140 ya. Tentunya kalau yang sudah lebih dari 140 itu sampai 159 itu tingkat 1, yang sistolnya lebih 160 itu tingkat 2. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke patogenesis. Ini yang paling asik. Kenapa? Dengan begini kita bisa bisa mengetahui perjalanan dari penyakit dan bisa kita cegah. Seperti itu ya. Mulainya dari mana? Nah, ini mulai dari adanya angiotensinogen. Ya, yang mana angiotensinogen ini dia belum aktif dan nanti dia akan berubah menjadi angiotensin 1. Dengan bantuan apa? Nah, angiotensinogen ini dibentuk di mana? Dia dibentuk di panah yang seperti itu, secretion from an organ. Jadi dia disekresikan melalui organ yang disebut dengan liver atau hati. Dia akan memproduksi angiotensinogen, kemudian dia akan dirubah menjadi angiotensin 1 oleh renin. Ya. Yang mana dia renin ini menstimulus angiotensinogen menjadi angiotensin 1, yang selanjutnya yang mana renin ini berasal dari kidney atau ginjal. Ya.
Selanjutnya angiotensin 1 ini, tapi ini dia masih belum bisa menyebabkan vasokonstriksi ataupun yang lain-lainnya. Angiotensin 1 ini masih aman, masih belum langsung berubah atau berpengaruh kepada pembuluh darah sehingga dia menyebabkan konstriksi, belum. Dia harus berubah menjadi angiotensin 2 dulu. Bagaimana cara dia berubah? Dia akan distimulus oleh ACE atau angiotensin converting enzyme. Ya, dia akan berubah menjadi angiotensin 2 yang mana ACE ini diproduksi oleh ini yang ada di surface of pulmonary atau di permukaan paru. Dia akan diproduksi di sana, kemudian dia akan merubah yang namanya angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Nah, kalau sudah berubah menjadi angiotensin 2 ini, dia akan bekerja dan menstimulus ya, yang namanya saraf simpatis di situ. Sympathetic activity. Dia akan menstimulus, dia akan menggelitik atau merangsang yang namanya saraf simpatik untuk bekerja berlebihan. Sehingga nanti akan ada yang namanya vasokonstriksi dan yang lain-lain. Kemudian, angiotensin 2 ini juga akan menyebabkan reabsorpsi dari natrium dan ekskresi dari potasium di situ. Sehingga menyebabkan ini juga adanya retensi dari air. Sehingga volumenya itu akan meningkat. Volume dari pasien itu akan meningkat. Selanjutnya, dia akan menstimulus yang namanya adrenal gland di situ sehingga menyebabkan pengeluaran dari aldosteron secretion yang menyebabkan nanti juga retensi dari H2O. Kemudian di sini ada vasokonstriksi dari pembuluh darah sehingga menyebabkan tahanan perifernya meningkat dan juga menyebabkan tekanan darah dari pasien tersebut. Nah, kemudian tekanan darah yang meningkat ini juga akan menyebabkan peningkatan TIK juga atau tekanan intrakranial. Yang saat terjadi peningkatan tekanan intrakranial ini menyebabkan pasiennya akan merasa pusing. Kenapa? Dia akan terdesak oleh tekanan darah tersebut. Sehingga akan muncul yang namanya diagnosa keperawatan yang disebut dengan nyeri nantinya. Ya, jadi ini perjalanan sampai muncul rasa nyeri pada pasien atau pusingnya. Itu ya. Nah, ini masalah keperawatan yang mungkin muncul pada pasien ini akibat peningkatan tekanan darah. Yang pertama adalah gangguan rasa nyaman nyeri yang berhubungan dengan gejala penyakit tadi, terjadi peningkatan TIK akibat dari peningkatan tekanan darahnya. Kemudian kalau sudah nyeri dia tidak akan bisa istirahat dengan tenang. Jadi terjadi gangguan pola tidur berhubungan dengan nyeri itu tadi. Kemudian ada resiko cedera berhubungan dengan gangguan penglihatan itu tadi. Nah, ingat tadi kan ada retinopati. Kenapa dia saat terjadi peningkatan tekanan darah dan terjadi vasokonstriksi, otomatis suplai oksigen dan nutrisi yang ke retina akan berkurang sehingga menyebabkan ini juga penurunan fungsi dari retina atau bahkan terjadi pecahnya pembuluh darah di sana dan kematian atau kerusakan dari retina itu tadi. Nah, ini DSDO-nya adik-adik kan sudah paham bagaimana cara kita melakukan analisa data, harus ada minimal 80% dari gejala mayornya. Ada yang meringis, kemudian ada protektif, kemudian gelisah, frekuensi nadi meningkat dan sulit tidur. Lanjut. Ini intervensinya ya, masih menggunakan SDKI ya. Kemudian ada SLKI dan SIKI. Di sini intervensinya ada 4 pastinya, ada observasi, kemudian ada terapeutik. Terapeutik ini lebih ke mandiri, kemudian edukasi dan kolaborasi. Yang terapeutik ini mungkin yang manajemen nyeri yang non farmakologi. Sehingga mungkin dia menyebabkan dengan cara si pasien ini disuruh rileks sehingga dia tidak akan terjadi vasokonstriksi atau saat dia rileks akan terjadi vasodilatasi seperti itu, sehingga tekanan darah dengan juga akan lebih menurun. Kemudian yang kolaborasi di sini bisa menggunakan diuretik. Kita berkolaborasi dengan tim medis yang lainnya, diuretik, kemudian atau furosemid itu ya, sehingga menyebabkan pasiennya volumenya menurun melalui ini, volume darahnya akan menurun dibuang melalui pipis itu tadi. Kemudian antagonis kalsium, kemudian menghambat beta, ACE inhibitor yang paling sering ini digunakan oleh orang-orang di sekitar kita, yaitu contohnya adalah captopril. Kemudian ada diuretik hemat kalium. Oke.
Oke, ini kemudian diet-dietnya ya, dan prevention. Jadi apabila kita ingin eh, mencegah, yaitu kita harus melakukan exercise atau olahraga dan juga diet rendah natrium atau rendah garam. Bagaimana tadi di patofis bahwa terjadi retensi natrium, yang mana natrium ini bersifat mengikat air. Kalau sudah air akan terjadi pengikatan air, otomatis volume akan meningkat dan menyebabkan tekanan darahnya meningkat. Ada yang ditanyakan adik-adik? Saya, Pak. Oke, monggo silakan. Bagaimana cara Namanya siapa, Mas? Perkenalkan, nama saya Subawi. Izin bertanya, Bapak. Bagaimana cara kerja Kaptopril? Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Karena ini melatih kita untuk menganalisa atau berpikir kritis bagaimana cara kerja dari kaptopril. Sebagaimana saya jelaskan sebelumnya bahwa kaptopril itu termasuk golongan ACE inhibitor. Jadi dia arti dari inhibitor apa? Inhibitor adalah penghambat. Ya, jadi inhibit ya, menghambat. Inhibitor berarti dia adalah penghambat. Penghambat dari apa? Dari ACE. ACE itu apa? Angiotensin converting enzyme. Ya, angiotensin converting enzyme. Bagaimana saya jelaskan di ini tadi di pathogenesis atau patofis di sini bahwa ACE itu berperan dalam mengubah yang namanya angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Itu ya, paham ya? Ingat ya. Jadi ACE inhibitor atau kaptopril itu bekerja di sini. Dia bekerja di angiotensin 1 menghambat yang namanya angiotensin 1 berubah menjadi angiotensin 2. Sehingga dia tetap menjadi angiotensin 1, tidak berubah menjadi angiotensin 2. Sehingga tidak akan terjadi yang namanya retensi natrium, tidak ada yang namanya vasokonstriksi, sehingga tidak akan terjadi yang namanya peningkatan tahanan arterial dan peningkatan dari volume itu tadi. Sehingga tekanan darahnya tidak akan meningkat, dia tetap pada level normal. Itu ya Mas ya. Oke. Ada lagi ada? Gak ada ya. Oke. Kalau sudah paham sesuai dengan silabus atau sesuai dengan RPS kita bahwa kita juga ada assessment di sini atau penilaian, yang mana adik-adik nanti juga ada penilaian di sana untuk menambah nilai adik-adik untuk di KHS nantinya. Jadi tugasnya adik-adik merangkum atau membuat rangkuman atau summary tentang patogenesis, bagaimana perjalanan dari hipertensi ini, mulai dari angiotensin sampai terjadinya peningkatan tekanan darah. Ditulis tangan, dikumpulkan minggu depan. Itu ya penilaiannya ya. Ya, nanti kalau sudah dikumpulkan, kalau sebelum dikumpulkan sesuai dengan janji kita, kemudian nanti akan saya koreksi dan juga akan saya keluarkan nilainya. Kalau nanti melebihi dari janji, jadi mungkin minggu depan, hari Senin depan, kalau mau ada mengumpulkan hari Rabu, nanti akan ada pengurangan nilainya. Nanti sudah dijelaskan di RPS ada tentang poin-poin penilaian indikator-indikatornya, termasuk ketepatan waktu pengumpulan tugas itu. Itu ya adik-adik ya. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.